Kenaikan harga cabai di pasar-pasar regional saat ini diyakini karena faktor suplai dan permintaan. Seperti diketahui, akibat musim kemarau yang panjang ditambah fenomena El Nino membuat musim tanam bergeser serta banyak juga yang hasil panen menurun. Tidak hanya cabai, komoditas pangan lain pun juga menurun. Di pasar kilometer 5 Palembang, harga cabai merah keriting dijual seharga Rp75 sampai Rp80.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit dijual seharga Rp80.000 per kilogram. Para pedagang kuliner pedas di Palembang pun merasakan dampak kenaikan harga cabai. Menurut pemilik gerai seblak Prasmanan, takaran cabai untuk seblak tidak dikurangi atau menurunkan tingkat kepedasannya. Hanya saja untuk mendapatkan cabai, ia langsung berbelanja ke pasar induk yang harganya lebih murah daripada di pasar regional. Sekitar sebulan yang lalu kita akhirnya pindah ke pasar induk, tepatnya itu yang pasar di pusat, pasarnya pusat ya, gitu. Jadi kita belanjanya di situ karena biasanya kan harga di pusat itu lebih murah dibanding pasar-pasar yang ada di Palembang ini gitu. Sedangkan di kedai yang menghidangkan kepiting cabai hijau untuk satu porsi yang dibanderol Rp153.000 bisa menghabiskan 600-700 gram cabai hijau. Sang pemilik kedai pun mengklaim tetap menjaga kualitas masakannya untuk menjaga kepercayaan pelanggannya. Kalau di kepiting siru, kalau secara omset masih seperti biasa, tidak ada pengaruh ya, namanya penjualan kadang tinggi, kadang rendah. Tapi untuk keuntungan yang pasti kita lebih kecil untungnya, karena harga cabai yang melambung tinggi itu menjadi penyebab utama. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, kenaikan sejumlah komoditas dan bahan pokok turut menyumbang inflasi meskipun masih terkendali. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menanam cabai sehingga kebutuhan rumah tangga tercukupi. Harga cabai akan kembali normal bila produksi komoditas ini oleh petani juga telah normal di pasar induk. Kita berharap bahwa harga ini akan mulai normal seperti ini juga sebenarnya. Ya, kita berharap tidak ada kelonjakan lagi. Mudah-mudahan itu menurun. Musim kemarau panjang ditambah fenomena El Nino tahun ini membuat musim tanam bergeser. Tahun ini diperkirakan musim tanam akan dimulai bulan November karena curah hujan diperkirakan sudah merata di seluruh wilayah di Sumatera Selatan. Musim hujan datang terlambat, tetapi kemudian tidak berarti bahwa kemarau kita akan sampai Februari 2024 ya. Jadi November nanti di Sumatera Selatan curah hujan sudah akan mulai merata. Di Tarakan, Kalimantan Utara, produsen sambal Dayak juga terkena dampak kenaikan harga cabai. Pelaku usaha terpaksa mengurangi jumlah produksi karena keterbatasan modal untuk membeli bahan baku cabai. Jika dalam sehari mereka mampu memproduksi 25-25 kg cabai, namun kini hanya mampu memproduksi 10 kg saja. Harga cabai normal biasanya itu Rp40.000 per kilo. Ya, Nah, sekarang sudah sampai berapa, Mbak? Sekarang sampai Rp95.000, bahkan sampai 100 lebih untuk per kilonya cabai. Yuli memilih mematok harga tertinggi untuk produknya sebesar Rp35.000 sehingga saat harga cabai melambung, dirinya tetap bisa melakukan produksi. Melambungnya harga cabai memang menurunkan keuntungan yang didapat para pedagang kuliner pedas, terlebih mereka tidak berani menaikkan harga makanan yang mereka jual. Mereka berharap harga cabai bisa stabil dan pasokan di pasar melimpah sehingga keuntungan yang mereka peroleh kembali seperti sedia kala. Tim Liputan CNN Indonesia.